Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk sedikit menjelaskan dari Oknum Ba'alawi yang kapan hari di situ bermubahalah di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada kelucuan yang luar biasa karena ada dapat bantahan dari teman-teman yang ada di Mekah, anggota 4 Nakobah Internasional begitu ya. Itu yang membuat saya geli dan harus serius memang untuk menanggapi ini, tapi lebih banyak lucunya begitu. Mungkin ini teman-teman yang bisa lihat nanti di video ini. Mendapatkan gelar syarif di Mekah ini nggak sembarangan gitu, Lajnah Ansar Mekah. Jadi gini, Mantap. jadi mendapatkan gelar syarif ini, mendapatkan gelar syarif di Mekah ini nggak sembarangan gitu, Gus Aziz. Jadi ada kayak gini contoh, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani ini dulu pas Sayyid Abbas turun ke Mekah, itu awalnya nggak diakui sama para asyraf Mekah. Karena nasab mereka benar-benar sangat disegani dan sangat susah di otak-atik, nggak kayak Balwi ini nih. Gitu. Udah disuruh saya ngomong ke Robito jadi bin Yahya, kan kayak gitu-gitu deh contohnya. Nggak bisa begitu. Nah, akhirnya itu butuh perjuangan. Said Abbas punya anak Said Alawi. Nah, Said Alawi ini baru diakui sama Ansal Al-Lajnah Ansab Ashraf min Mekah. Diisbat baru boleh dipanggil syarif. Jadi panggil syarif itu nggak sembarangan, harus diisbat dulu sama, karena panggilan syarif itu khusus yang ada di Mekah kan. Nah, panggilan Sayyid ini pertama ada dari Mesir sejarahnya. Yang pertama kali dipanggil Sayyid itu yaitu Al-Imam Husain bin Ali bin Abdul Qadir bin Hasan Al-Husaini, ada di Mesir. Berapa ya? 9 Masehi ya? Ya betul ya, Mas Musafir. Nah, Anda juga ada datanya juga. Nah, maksudnya gini, Pak Halim dan Gus Aziz. Ketika keturunan Nabi Muhammad yang ada di luar Hijaz itu bolehnya dipanggil Sayyid di sana. Bahkan kadang-kadang ada yang dari Anggawi yang belum diisbat sama Lajnah Ansar Mekah. Itu Raja Salman cuma manggilnya begini doang. Asyikh, misalnya Abdurrahman Al-Anqawi. Enggak pakai asyarifnya. Bahkan Sayyid aja enggak, asyikh doang. Jadi untuk Gitu. Ibrahim bin Mansur itu memang bermasalah gitu nasabnya, Pak. Bermasalah. Bukan Waduh, bermasalah. sudah langsung cross check nih. Bukan Mantap, bermasalah. Mas Haji. Waduh. Jadi bermasalahnya gini. Opor ya kayak ngono. Waduh gagal Bukan. mana aku tuh tiap iki. Masalahnya gini, bukan bermasalah yang gimana-gimana. Masalahnya dia tidak punya izin daripada Lajnah Ansab Mekah yang diketuai oleh Syarif Syakir bin Haza Al-Abdali. Ntar ana share di grup ketua Nakobah Lajnah Ansab itu siapa dan mukanya seperti apa, dan nasabnya itu semua anak punya. Siap, Seperti dicatat. Terus juga dari sisi DNA dan catatan nasabnya itu pun bermasalah juga kan Ibrahim bin Mansur. Oh, bermasalah juga. Beliau ini belum diisbat ternyata dari Lajnah Ansab Al-Mekah. Jadi pihak RA ada yang pergi haji. Yang dia tuh mubahala itu tuh, yang mubahala di depan makam Rasul. Yang katanya halo. Nah, iya, anak sebut nama aja nggak apa-apa ya? Ya, Sebut nggak nama nggak apa berarti? Biarin ya anak keluar kejamnya anak nih. Jadi anak nih aslinya emang kalau jadi kan setiap marga punya karakter masing-masing gitu ya, Pak Halim dan Gus Aziz. Nah, karakter anak ini kalau dari Umi dan Abah anak memang orangnya kejam gitu. Makanya anak ini dari tadi ngerem takutnya ntar ketahuan yang nonton di bawah ntar kaget. Nah, si Aldo itu yang sumpah, yang lagi ketika sumpah pas dia kan haji itu ketemu sama si Ibrahim bin Mansur. Ibrahim bin Mansur. Nah, si Ibrahim bin Mansur ngaku sebagai nakib, padahal dia cuman sering mondar mandir aja, berteman sama para di Lajnah Ansab, di kantor Lajnah Ansab min Makkah Al-Mukarramah. Seperti itu. Jadi Aldo ini mengemukakan ceritanya mengenai polemik nasab di Indonesia. Terus si Ibrahim bin Mansur ini menawarkan diri sebagai nakib untuk memperjelas daripada permasalahan masalah ini. Anda punya buktinya. Kalau antum nggak mau bukti dari anak, antum telepon sendiri, ntar anak kasih, antum video call sama salah satu nakib Lajnah Ansab min Makkah. Insya Allah namanya Syarif Mahmud
bin Hamid ini yang mensahkan salah satu lauhana Syarif Hamid bin Mahmud Al-Barkati Al-Hassani. Jadi ada Al-Barakat, ada Al-Barkati. Waduh, bocor ini, Rek. Kasih tahu askap aku ini. Mengenai kepakaran dari Ibrahim bin Mansur dalam ilmu nasab gimana itu menurut pandangan nakobah-nakobah yang antum ini hubungi? Mereka ini wallah ya, wallah. Mereka empat nakobah yang ana sekarang menjadi anggotanya juga. Mereka para petinggi itu langsung nelpon ana. Ya Haidar, ini siapa ini orang? Siapa ini orang gak jelas bahasa Indonesia begitu. Mereka empat nakobah langsung hubungin Lajnah Ansar Mekah. Makanya nggak muncul lagi kan itu Ibrahim bin Mansur. Disetrap sama empat nakobah ini, disetrap langsung sama ketua nasab Mekah juga. Malu dong Syarif Syakir bin Hazam, malu. Ditelepon empat nakobah Pak Halim. Bisa sih. Waduh, bocor ini, Rek. Kasih tahu askap mana ini? Dan dia juga Ya Allah. Ditelepon sama empat nakobah. Malu, makanya sekarang nggak ada lagi kan. Kalau memang dia bener nakib dari Lajnah Ansab Al-Hashimi Mekah, dari jalur Al-Abdali, itu ketika nanti 7 September yang undangannya si Taufik Segaf harusnya kan dicantumin juga tuh namanya. Kenapa ini nggak ada? ya. Logikanya begitu Pak Halim. Kalau emang ini jadi dukungan kuat daripada nakib lain atau saadah lain, ini kenapa nggak dicantumin sekarang? Cuman ngomong-ngomong doang aja mau sama si Rumail Abbas. Rumel. Terus kalau ini gimana pandangan nakobah yang empat nakobah itu tentang Mahdi Ar-Rajai? Nah, kalau Sayyidi Syarif Mahdi Rajai ini benar. Ini benar. Cuman mengenai pas dia mentahqiq nasab Ba'alwi ini dalam keadaan hubungan erat. Dalam hubungan, bukan dalam keadaan ilmiah dan hukum nasab. Ya. Begitu. Jadi sebenarnya ada behind the scene nih Syarif Lukojoyo, Pak Gus Aziz sama semuanya nih Pak Halif. Ada behind the scene videonya asli bahwa anak dari Sayyid Mahdi Rajai ini mengklarifikasi gara-gara dekat ya kayak Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki aja yang ngirim pesan ke Robita Alawiyah yang dijadiin senjata oleh mereka. Kan begitu, seakan-akan Sayyid Ahmad mengakui. Lah Sayyid Ahmad aja punya kakek Sayyid Alawi bin Abbas ini untuk mendapat diakui diisbat di Mekah itu butuh perjuangan sampai dikalungin pedang sama Wahabi. Lah ini dia kok, wah ilah ilallah, siapa ente? Begitu maksudnya. Jadi Sayyid Mahdi Rajai ini gara-gara nggak enak aja. Nah, ya karena kedekatan emosional Karena kedekatan, iya. Dia dengan embel-embel begini nih yang ngomong ke Sayyid Mahdi Rajai. Apa namanya? Anda harus tegas ya Syekhina, ya Sayyidi. Kami sama-sama dari Husaini. Coba perkataannya diulang lagi di video itu. Ada. Ayo kita sama-sama tegas. Jadi ditekan Sayyid Mahdi Rajai dengan membawa-bawa nama Sayyidina Husain. Nah, Sayyid Mahdi Rajai yang Syiah. Catat Mas Aziz. Iya kan Sayyid Mahdi Rajai kan Syiah. Ketika dia tahu. Tapi gara-gara Rumel lagi. Waduh, palang Rumel Nih, ini. Gus Aziz. Jadi gini, anak ini alhamdulillah 2018 disahkan dilantik sebagai delegasi 4 nakobah gitu kan. Alhamdulillah gitu. Maksudnya mudah-mudahan Gus Aziz dan lain-lainnya kalau emang mau gabung silahkan gitu. Anda bisa mengarahkan. Nah juga gini Gus Aziz. Apa namanya? Tadi sampai mana tuh? Maaf. Nah, Sayyid Mahdi Rajai ini kan Syiah, antum tahu sendiri. Ketika Syiah disebut Sayyidina Husain itu kan langsung gemeter mereka. Nah, yang datang ke Sayyid Mahdi Rajai dari kubu Ba'alwi ini apa namanya membawa Sayyidina Husain sebagai senjata. Antum ya kita ini sama-sama dari Sayyidina Husain. Ayo dong pakai. Ngeri. Gitu. Ayo dong tolong dibantu kami semua gitu. Ada behind the scene videonya. Loh, Dari gimana anaknya. itu Mas Aragon? Gimana? Behind the scene-nya di mana itu kita bisa cari? Anaknya yang mengklarifikasi, tapi ini video eksklusif. Kita orang yang punya. Ntar Anda minta, Anda kasih tahu. Kasih ke Gus Aziz. Iya, ntar Anda kasih ke Gus Aziz juga. Kasih tahu askap mana ya, Rek? Gara-gara Rumel lagi, Bes. Gitu. Jadi bodo amat nih, mau ada Pak Lawi nonton di sini dari atas nggak masuk, bodo amat, Anda nggak takut, Anda bisa mempertanggungjawabkannya, insya Allah.
Ya, sama benar. keluarga ana. Masya Allah, mantap, mantap, tayyib, ya. Jadi ana punya guru Sayyidi Syarif Abdurrahman bin Ahmad bin Ajlan Al-Barkati juga Al-Barkati Al-Hasani. Beliau itu udah lama ngomong, ya Haidar, sebentar lagi akan terbuka nih siapa ini dari Bani Alawi. Oh. Wah, sok. Karena guru anak pun ini sering didatangi Gus Aziz untuk meminta dukungan, Oh. memaksa untuk buat ke Mekah. Guru anak ini, kakek-kakeknya ini amir-amir Mekah. Jelas mereka punya dia punya catatan guru anak. Nah, Bani Amir-amir Qatada Mekah. Ma'ruf, masyhur itu. Naam, dari Bani Qatada. Izin, ana sebutin nasab guru ana boleh? Boleh. Beliau Di dari jalur Imam Abdullah Al-Mahdi seperti ini. Beliau Nggak Syarif bisa loh. Abdurrahman bin Ahmad bin Ajlan bin Husain bin Abdullah bin Syarif Husain Raja Isa I Wangsa Hashimiyah bin Ali bin Muhammad Aduh, bingung. bin Abdul Mu'in bin Aun Sadat Al-Auniyah bin Muhsin bin Abdullah bin Husin bin Syarif Abdullah bin Hasan bin Syarif Muhammad Abu Numay Asani bin Barakat Asani bin Muhammad bin Barakat Al-Awwal bin Syarif Hasan bin Ajlan Amir Mekah bin Rumaitha Amir Mekah bin Muhammad Abu Numay Al-Awwal Amir Mekah Sadat An-Namwi bin Hasan Amir Mekah bin Abu Sa'ad Ali bin Abu Aziz Qatadah Amir Mekah. Sadatku tadi yang Gus Aziz sebut tadi nih, bin Idris bin Mut'aim bin Abdul Karim bin Isa bin Husain bin Sulaiman bin Ali bin Abdullah bin Muhammad Al-Akbar bin Abdullah Al-Akbar bin Muhammad At-Tayyir bin Musa Asani bin Mahdi bin Musa Asani bin Abdullah Asani bin Musa Arjun bin Abdullah Al-Mahdi Al-Kamil bin Hasan Al-Musanna bin Sibtul Husain bin Ali bin Abi Thalib zauji Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. awal. Seperti itu. Jadi beliau ini bisa dibilang sepupu juga sama Al-Jilani, sepupu juga sama Raja apa Yordan. namanya, sama Raja Yordan juga, sepupuan juga Wangsa Hashimiyah, sepupuan juga sama Pangeran Husain bin Ali, karena beliau punya ibu juga nasabnya nyambungnya ke sana. Sepupu juga sama ini tadi Syarif Qodi Ibrahim Binayatillah ya. Syarif Betul. Ibrahim Binayatillah yang di Aceh itu tadi. Betul sekali itu. Nah, kaget nggak antum kira-kira dapat info ini? Maksudnya emang anak ini dikasih udah lama Pak Halim, Gus Aziz, udah diperintah sama guru udah lama. Guru anak didatang terus sama para Alawi sama para Ba'alwi ini. Datangnya terus. Guru anak tuh kan rambutnya agak panjang gitu ya, agak panjang. Ketika ada salah satu oknum dari mereka datang ke guru anak, pas banget ada kesempatan ada anak datang, anak menyaksikan, langsung ditunjuk-tunjuk, dihabisin, dimaki-maki seadanya. Guru anak sampai ngomong kayak gini, ente ini punya leluhur katanya Fagil Mugaddam kan, yang ente ini punya leluhur katanya Fagil Mugaddam ini melebihi makomnya Syekh Abdul Qadir Jilani kan, sepupu anak digituin sama guru anak. Saking udah keselnya nih guru anak nih ya. Berarti kalau kelakuan ente seperti ini, ente bukan dari air maninya Fagil Mugaddam, akan tapi ente dari air kencingnya Fagil Mugaddam. Tuh guru anak sampai ngomong gitu. Guru anak sampai ngomong begitu, ya Walidi. Aduh. Kan parah. Itu kata-kata serem itu. Ente berarti bukan dari air maninya Fagil Mugaddam yang ente lulukan, akan tapi dari air kencingnya Fagil Mugaddam. Serem gak Gus Aziz guru anak ngomong gitu? Waduh, parah itu. Guru anak ini kakek-kakeknya amir-amir Mekah yang pernah perang sama Bani Abbasiyah, menjaga apa namanya, untuk menjaga Mekah pada tahun dulu. Biasa ngangkat pedang dia. Ini datang Ba'alwi yang cuman katanya babat Hadromi. Lah ini guru anak biasa ngangkat pedang loh. Gitu. Bahkan Bani Saud aja dibantuin sama gabilanya guru anak. Pas ketika perang sama apa namanya, pecahan Al-Qahtani dari Bani Marwiyah. Selebihnya itu ngikut sama Bani Saud. Pecah itu perang. Parah.
Jadi Gitu. intinya upaya-upaya untuk melegitimasi nasab mereka itu memang sudah dari dulu-dulu ya. Sudah dari dulu para asyraf itu cuman ketika mereka datang nih dan mereka munculan di sosial media, itu para asyraf termasuk guru anak ketika ngeliat di media dari dulu cuman bisa geleng-geleng doang, saking pada saat itu terbatas kan, belum waktunya, cuma bisa gini doang. Ya Allah, bahasa kasar Betawinya nih, lu mau sampai kapan kayak gini, seakan-akan lu doang zuriyah kayak gitu, Tapi memang seakan-akan ini lu doang zuriyah. apa namanya untuk mayoritas dari zuriyah Rasulullah gitu ya. Itu kan memang tidak pernah ada yang koar-koar. Ya gini, saya kasih gambaran di Yaman. Di dalam diri anak mengalir darah Rasulullah. Di Yaman Utara itu kan banyak ya dari kalangan Sadatul Ashraf itu ya banyak gitu. Betul, Kan betul. saya yang lama di sana itu baru tahu sekarang-karang misalkan kayak Ibnu Toba atau Nah itu gini loh, maksudnya, maaf Gus Aziz, mohon izin anak potong. Itu kerajaan Al-Mutawakkiliyah yang pecahnya perang Yaman Selatan sama Utara, itu lebih dulu menduduki Yaman daripada Ba'alwi. Beliau ini keturunan daripada Zaid al-Abbas bin Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib, anak tertuanya Sayyidina Hasan. Dan di mana marga mereka ini Ar-Rasi, Pak Halim, ketika mereka ke Mekah, itu syarif Mekah. Itu amir-amir Mekah dan syarif Mekah itu pada segan dengan beliau, keturunan Imam Zaid al-Abbas ini dari Zaidiyah, dari Syiah Zaidiyah. Dan mereka pun tidak mengakui Ba'alwi. Karena Ba'alwi tidak menghormati ini zuriyah daripada kakak leluhurnya, itu Sayyidina Hasan. Semudah-mudahnya marga Sayyidina Hasan ketemu setua-tuanya marga Sayyidina Husain, tetap harus hormat sama kakak mah. Kan begitu adabnya. Ya, Itu betul Gus Aziz, tolong dilanjut. Betul itu. Ana punya catatannya banyak kalau mengenai zuriyah Al-Hasani di Yaman yang lebih dulu daripada Badwi. Dan mereka tuh diabaikan oleh Badwi. kayak misalkan pecahan-pecahan dari Al-Hadi Al-Haq Yahya bin Husain bin Ibrahim bin Qasim Ar-Rasi itu kan. Al-Hadi Al-Hadawiyah itu kalau di Zaidiyahnya itu. Iya, Al-Hamiduddin kan marganya. Kemudian Al-Hamiduddin. itu ada Al-Mutahhar dan seterusnya. Itu kalau apa namanya di sana itu tidak pernah apa ya mengiklankan nasabnya atau mempromosikan nasabnya gitu. Enggak pernah sama sekali. Tahu itu baru sekarang saya itu malah. Enggak pernah sama sekali. Benar itu. Iya. Mereka mengakui kan, mereka katanya apa namanya? Mereka katanya berhubungan secara dekat. Ya. Katanya ada salah satu petinggi Balwi di Yaman katanya berhubungan secara dekat kepada Zaidiyah ini, gitu katanya Pak Harim. Sedangkan yang Anda dapati langsung dari zuriyahnya, ini Zaidiyah ini dia satu-satunya Syiah yang mendekati Sunni, karena mereka nggak melaknat para sahabat dan sebagainya, enggak, dan nggak percaya Imamiyah, enggak. Nah, dia ini sangat tertutup Pak Halim. Yang sampai-sampai yang Anda bilang itu tadi ya, sama amir-amir Mekah aja pada segan, Raja Salman aja dulu sampai raja-raja sebelumnya juga pada segan, kan gitu. Bisa Jadi saya. beliau itu kalau misalnya ngangkat dari aimahnya, dia ngangkat khalifah itu kalau nggak dari keturunannya, kalau nggak dari satu marga yang pecahan dari Imam Zaid al-Abbas, enggak jauh-jauh, nggak berantakan jadinya. Ini keturunan Zaid al-Abbas nih, Gus Aziz perlu apa namanya, perlu tambahan nggak, maksudnya mengenai Zaid al-Abbas ini zuriyahnya dan nasabnya seperti apa gitu? Enggak, kayaknya sih udah cukup Gus. Ya. pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Siap. Jangan dihabisin semalam suntuk ini. Besok, Iya siap. besok Siap, lagi. Ya, jadi intinya Imam Zaid al-Abbas bin Hasan As-Sibti itu anak tertua Rasulullah itu menurunkan anak cuma satu doang, Pak Halim, yang sahih Gus Aziz, yaitu Imam Hasan al-Anwar. Itu asal muasal daripada keturunan Imam Zaid al-Abbas, marga Ar-Rasin, Al-Qasimi, terus Al-Askari, juga Al-Hajjari, terus apa lagi, As-Sirazi, itu dari Imam Zaid al-Abbas. Syirazi, terus satu lagi apa tuh? Ad-Dailami.
Ad-Dailami itu dari keturunan Imam Hasan. Jalurnya Zaid al-Abbas bin Hasan Asibti bin Ali bin Abi Thalib. Itu Ad-Dailami. Mungkin itu ya, teman-teman bisa menarik kesimpulan bahwa memang ada by design yang luar biasa terhadap apa namanya bagaimana dia mempertahankan dzurriyyahnya, walaupun sampai detik ini masih belum bisa menjawab dari tesisnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Yang namanya mempertahankan kadang-kalanya lucu, yang namanya mempertahankan kadang-kalanya malu, tapi gimana, itulah mereka yang seringkali teman-teman bilang dawirnya Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.